Halo semua, balik lagi bareng aku Dena di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan podcast serba-serbi pajak. Nah, di podcast kali ini pastinya kita bakal bahas materi yang super insightful banget nih. Nah, ada yang baru juga nih dari podcast kita kali ini. Kira-kira teman-teman penasaran nggak sih apa yang baru dari podcast kita kali ini? Oke, ketimbang teman-teman penasaran dan nunggu lama-lama, yuk langsung aja nih disimak video tahap internalisasi awal dari kelompok Jurat. Baik, sebagai perwakilan kelompok pada tahap internalisasi awal, saya akan memaparkan ide saya dalam kanvas model tentang pelayanan pajak dalam bidang pengajuan keberatan pajak. Setelah melakukan kontemplasi, kanvas model menjelaskan tentang inovasi konsep pajak dalam salah satu produk pajak yaitu Jurat. Nah, dalam tahapan skema pelanggar ini, seorang konsultan pajak mampu menentukan target pelayanannya. Lalu, pada tahap proporsi nilai, konsultan pajak dapat memberikan kemudahan terutama dan efisiensi waktu dalam melakukan pengajuan keberatan pajak. Lalu, pada tahapan saluran, konsultan pajak menyediakan aplikasi untuk sarana pelayanan pajak dalam bidang pengajuan keberatan pajak. Pada tahapan hubungan pelanggan, konsultan pajak mampu menjalin hubungan komunikasi melalui aplikasi. Lalu, tahapan timbal balik, konsultan pajak menciptakan inovasi, yaitu sebuah aplikasi yang memiliki lisensi serta survei kepuasan aplikasi dan terhadap target pelayanannya. Lalu, pada tahap sumber daya utama, aplikasi dari konsultan pajak dapat membantu target pelayanan bidang pengajuan keberatan pajak. Lalu, pada tahap kegiatan utama, konsultan pajak merancang aplikasi yang tujuannya memudahkan target pelayanan secara efisien. Lalu, pada tahap kemitraan utama, konsultan pajak bermitra dengan wajib pajak dan badan yang berwenang dalam mengurus semua tentang pajak termasuk di dalamnya target pelayanan. Lalu yang terakhir adalah struktur biaya, di mana konsultan pajak membuat rancangan biaya mengenai yang terpakai untuk membuat aplikasi tersebut. Sekian pemaparan materi kanvas model dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan hasil kontemplasi pada Canva model ini tentang aplikasi pelayanan pada bidang pengajuan keberatan pajak. Pada segmen pelanggan, konsultan pajak harus memiliki target utama. Lalu pada profesi nilai, konsultan pajak atau pegawai pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Lalu pada saluran, konsultan pajak sebagai penyedia aplikasi. Lalu ada pada hubungan pelanggan, yaitu wajib pajak yang akan melakukan pengajuan keberatan pajak memperoleh data melalui aplikasi yang telah disediakan. Lanjut itu ada pada timbal balik, konsultan pajak yang menyediakan aplikasi bisa mendapatkan lisensi atau aplikasi pelayanan pajak. Dan selanjutnya itu ada pada sumber daya utama, sumbernya ialah sebuah aplikasi yang diperuntukkan bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan pajak. Lalu ada pada kegiatan utama, konsultan pajak memiliki kegiatan utama yaitu membuat dan mengelola aplikasi. Dan selanjutnya itu ada pada kemitraan utama, mitra utamanya adalah DJP dan badan yang berwenang mengawasi kegiatan perpajakan. Dan lalu ada pada struktur biaya, konsultan pajak membuat struktur atau rencana biaya guna mengatasi anggaran perawatan dan updating aplikasi. Baik, sekian penjelasan dari ide kanvas model saya. Terima kasih. Oke, tadi kan kita udah nyimak nih video internalisasi awal dari kelompok Jurat. Kira-kira teman-teman udah bisa nebak belum apa nih yang baru dari podcast kita? Kalau belum, aku bantu jawab ya. Jadi di podcast kita kali ini yang sebelumnya kita pakai alat bantu berupa mind map, di podcast kita kali ini kita bakal pakai alat bantu yang namanya Canvas Model. Nah, materi kita kali ini adalah tentang penerapan atau inovasi baru di dalam bidang perpajakan, terkhususnya di dalam bidang pengajuan keberatan pajak. Nah, ide-ide itu bakal dituangin di kanvas model tadi. Nah, tadi kan ada sedikit penjelasan nih di internalisasi awal. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mending kita simak langsung nih video sosialisasinya. Yuk, disimak teman-teman. Ya. Baik, setelah melewati tahap internalisasi, maka sekarang kita akan berdialog memaparkan hasil dari tahapan sosialisasi yang akan diwakilkan oleh saya, Novita, dan rekan saya, Ivan. Nah, pada kanvas model yang telah kami buat, pada tahapan pertama, seperti yang telah disampaikan oleh Marwah, bahwa pada segmen pelanggan, dalam proses keberatan pajak harus menentukan target pelayanannya.
Nah, di sini target pelayanannya ialah para wajib pajak. Diharapkan para wajib pajak dapat menikmati efisiensi dari aplikasi yang diciptakan. Dan kemudian di tahapan yang kedua yaitu proposisi nilai. Ini merupakan aplikasi yang diciptakan dapat memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam proses pengajuan keberatan dan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak dengan prosedur pelaporan yang sederhana dan mudah dipahami wajib pajak. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu saluran. Pada tahap ini, Fiskus menyediakan aplikasi di mana fitur-fiturnya dapat dinikmati oleh para wajib pajak demi tercapainya efisiensi saat pengajuan keberatan pajak. Jadi, tidak ada lagi nih kata ribet dalam proses pengajuan keberatan pajak. Baik, selanjutnya di tahapan keempat yaitu hubungan pelanggan. Dalam aplikasi yang dibuat konsultan pajak, aplikasi tersebut harus menyediakan sebuah akses yang nyaman untuk wajib pajak dalam membuat laporan keberatan pajak dengan frequently asked question atau FAQ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak. Lalu, pada tahap yang kelima yaitu timbal balik. Pada segmen ini, Fiskus mendapat kemudahan dalam proses pelayanan pajak sekaligus wajib pajak mendapat kenyamanan serta efisiensi saat mengajukan proses keberatan pajak. Jadi, dua-duanya saling mendapatkan keuntungan dengan terciptanya aplikasi ini. Berikutnya pada tahap ke-6 yaitu sumber daya utama. Sumber daya utama yang digunakan untuk pembuatan aplikasinya yaitu AI dan bot yang akan menjadi sebuah wadah untuk pelayanan konsultan pajak kepada wajib pajak mengenai permasalahan pajak, khususnya di bidang keberatan pajak. Nah, pada tahap yang ketujuh yaitu kegiatan utama. Kegiatan utama yang akan dilakukan pada segmen ini ialah menciptakan aplikasi serta mengelola aplikasi tersebut yang bertujuan untuk melayani proses keberatan pajak. Pada tahapan ke-8, aplikasi yang dibuat konsultan pajak diharapkan dapat bermitra dengan baik bersama Direktorat Jenderal Pajak dan petugas pajak lainnya dalam membantu meningkatkan efisiensi dalam proses laporan keberatan pajak oleh wajib pajak. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu struktur biaya. Saat pembuatan aplikasi tentunya memerlukan struktur biaya yang terperinci. Biaya tersebut dibagi ke dalam dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini akan digunakan saat menciptakan aplikasi, mengelola aplikasi, dan juga mengupdate aplikasi. Oke, sampai di sini tahapan sosialisasi dari kami. Kita akan bahas lebih dalamnya lagi dalam tahap-tahapan berikutnya secara detail dan terperinci. Sampai jumpa, kami berdua undur diri. Terima kasih. Oke, keren banget nih video sosialisasi dari kelompok Jurat. Kalau nggak salah tadi kayaknya bakal ada ide seberupa aplikasi yang bakal membantu kita di dalam bidang pengajuan keberatan pajak. Tapi di tahap sosialisasi belum ada nih fokus priority aplikasinya bakal kemana. Nah, buat tahap yang lebih rincinya lagi, penjelasannya lebih rincinya lagi bakal dijelasin nih di tahap eksternalisasi. Yuk, ketimbang penasaran ide apa dari kelompok Jurat, mending kita langsung simak aja nih video eksternalisasinya. 3 udah di-record. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan diskusi dari kelompok Jurat pada tahapan internalisasi awal dan tahap sosialisasi. Kelompok Jurat sudah menentukan main topik yang akan dibahas pada kanvas model, yaitu berupa aplikasi pelayanan pajak pada bidang pengajuan keberatan pajak. Nah, gagasan ide pada tahap internalisasi awal dan tahap sosialisasi menghasilkan ide berupa inovasi bernama aplikasi Kang Ojak yang dituangkan pada kanvas model kelompok Jurat seperti yang terlihat pada layar. Baik, berikutnya saya akan memaparkan kanvas model final dari kelompok Jurat. Pada segmen pelanggan, kelompok kami menentukan target pengguna aplikasi Kang Ojak, yaitu wajib pajak, baik wajib pajak individu maupun wajib pajak badan yang akan melakukan pengajuan keberatan pajak. Pada proposisi nilai, kami menetapkan fokus priority aplikasi Kang Ojak pada pemberian pelayanan berupa kemudahan dan transparansi proses pengajuan keberatan pajak.
Lalu berikutnya pada saluran, aplikasi Kang Ojek yang berbasis AI menyediakan media pelayanan pengajuan keberatan pajak bagi wajib pajak. Pada hubungan pelanggan, wajib pajak diberikan transparansi proses pengajuan keberatan pajak melalui tracking system yang ada di dalam aplikasi Kang Ojek. Pada timbal balik, aplikasi Kang Ojek menjadi aplikasi pajak resmi berbasis Internet of Things yang memiliki HKI di bawah pengawasan OJK dan juga DJP. Pada sumber daya utama, aplikasi Kang Ojek merupakan pengimplementasian dari sistem AI. Di dalam aplikasi Kang Ojek dilengkapi dengan tracking system serta chatbot yang akan membantu dalam hal pelayanan pengajuan keberatan pajak. Pada kegiatan utama, aplikasi Kang Ojek menjadi sebuah solusi dengan AI-nya untuk mempermudah dan memperjelas proses pengajuan keberatan pajak kepada wajib pajak sehingga menjadi lebih efisien. Pada kemitraan utama, aplikasi Kang Ojek terintegrasi langsung terhadap badan yang berwenang dalam pajak, yaitu DJP, serta pegawai pajak yang bertugas pada bidang pengajuan keberatan pajak. Lalu yang terakhir pada struktur biaya, konsultan pajak menyertakan rincian berkas, biaya tetap, dan biaya variabel yang digunakan selama pembuatan aplikasi Kang Ojek. Sekian dari eksternalisasi kelompok jurat. Terima kasih. 1, 2, 3. Udah di-record? Oke, keren banget nih penjelasan di tahap eksternalisasi dari kelompok jurat. Jadi, idenya kelompok jurat ini bakal nyiptain sebuah aplikasi yang dikasih nama Kang Ojek. Nah, aplikasi ini udah berbasis AI loh, teman-teman, dan dilengkapin sama tracking system dan juga chatbox yang pastinya bakal helpful banget nih buat para wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan pajak. Selain enak di wajib pajaknya, juga helpful banget buat pegawai pajak dan konsultan pajaknya dalam mengolah data. Nah, kita kan tadi udah nyimak nih dari tahap internalisasi awal hingga eksternalisasi. Di video selanjutnya, di part 2-nya nih, kita bakal bahas tentang kombinasi dan tahap internalisasi akhir. Nah, di kombinasi ini, nanti kita bakal bahas dari ide-ide dari kelompok sajak, jurat, dan juga juding. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di podcast kita. Apalagi kalau bukan di podcast Serba Serbi Pajak. See you teman-teman.